Sastra ngoncai meme miwah bapa. Halo sahabat perspektif sastra dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada episode kali ini merupakan tonggak awal daripada podcast Perspektif Sastra present by Dinani Mangkin Official. Jadi kedepannya kita akan terus memproduksi podcast-podcast yang berkaitan dengan sastra, literasi, dan naskah tradisional Bali. Nah khusus pada episode pertama kali ini, tentunya saya tidak sendiri sahabat semuanya. Saya sudah ditemani oleh seorang pemuda yang mempunyai dedikasi terhadap literasi, kemudian sastra tradisional, teks tradisional Bali, yaitu Bliwayan Kasuardana. Ya. Halo Bliwayan, apa kabar? Setenggara Sehat. Ya, jadi teman-teman perspektif sastra semuanya, saya sudah bersama Bliwayan Kasuardana. Bliwayan Kasuardana ini merupakan ketua dari komunitas Dinani Mangkin. Nah, di sini beliau akan memberikan informasi tentang kita terkait komunitas Dinani Mangkin. Apa sih itu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kawan-kawan semua. Apa sih Dinani Mangkin? Apa sih itu Dinani Mangkin gitu. Nah, sekarang Bliwayan ini akan memberikan kita penjelasannya. Oke, Bliwayan. Oke. Jelaskan dong tolong saya dan teman-teman apa itu Dinani Mangkin. Oke, jadi sebelumnya terima kasih karena ini merupakan platform kita bersama Dinani Mangkin ya. Dari nama Dinani Mangkin, kalau di bahasa Indonesia kan itu kan dari bahasa Bali ya. Dinani Mangkin dari bahasa Bali itu jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti hari ini. Ya, hari ini. Jadi kami di komunitas Dinani Mangkin ingin bergerak terus menerus ya dengan ditandainya dengan hari ini. Ya. Artinya bergerak mulai hari ini. Mulai hari ini. Apapun itu hari ini. Jangan isi besok. Jangan isi besok, ini. harus hari ini. Bagus. Dan tanpa mengesampingkan hal-hal yang sebelumnya, hal-hal terdahulu. Jadi kita bergerak dalam literasi dan juga preservasi naskah tradisional Bali atau lontar yang sudah bergerak dari tahun 2020. Nah, mungkin teman-teman harus ketahui juga, Made juga Santike merupakan salah satu dari tim pembentuk dari komunitas Dinani Mangkin. Nah, itu. Jadi pergerakan kami dalam bidang naskah, dalam bidang aksara, sastra, dan bahasa tentunya di dalam literasi itu yang menjadi cikal bakal pendirian dari komunitas Dinani Mangkin itu sendiri. Menarik sekali Bliwayan. Jadi sebuah suatu komunitas yang berakar dari namanya dulu kan, Dinani Mangkin hari ini bergerak untuk apa? Ya. Bergerak untuk pelestarian sastra, naskah tradisional, bahasa Bali, artinya yang berkaitan dengan literasi itu kan gitu. Iya, literasi khususnya literasi tradisional Bali itu. Ya. Sangat menarik karena di era zaman sekarang ini kan sudah mulai tergerus ya Bliwayan. Ya. Nah, jadi untungnya selain kita bergerak atas inisiatif kita sendiri para anak muda seperti ini, kita juga bersyukur mendapat bantuan kan seperti itu Bliwayan. Jadi ini salah satu bentuk perhatian daripada pemerintah kita. Jadi kita mendapat bantuan seperti bisa Bliwayan jelaskan terkait bantuan yang kita peroleh itu Bliwayan. Nah, jadi kami di komunitas sastra Dinani Mangkin diberikan bantuan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kemendikbudristek, yang dimana nama bantuannya itu adalah Bantuan Pemerintah Penggerak Literasi di tahun 2024. Nah, ternyata ini merupakan kali pertama komunitas literasi diberikan bantuan oleh pemerintah dari yang menyebatkannya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kemendikbudristek seperti itu deh. Jadi Kemendikbudristek itu langsung memberikan bantuan seperti itu dalam hal pengembangan literasi itu kan seperti itu. Ini menarik Bliwayan. Jadi bagaimana kita kalau berbicara diberikan bantuan itu kan kita diberikan suatu jembatan kan seperti itu Bliwayan dalam
lebih aktif ke depannya menggerakkan komunitas kita ini? Kira-kira dalam kaitannya bantuan ini apa kegiatan yang dilakukan? Nah, jadi sebelum masuk ke kegiatan kita, jadi di Bali kita selain dari komunitas sastra di Nenek Mangkin, ada 3 komunitas lain. Ada 3 nih ya. Jadi kalau ditotalkan ada 4 deh. Oh, di Bali. Ya, di Bali. Namun sayangnya adalah kita paling sedikit dari daerah-daerah yang lain. Ya, kemarin saat pembekalan di Jakarta, kita kenapa coba berempat seperti itu. Dari Bali terempat. Ya, dari Bali. Nah, mungkin dari sinilah kita sebagai kami di komunitas sastra di Nenek Mangkin mengajak teman-teman nantinya melalui program yang akan kita laksanakan untuk menjembatani yang lebih besar di Bali untuk program literasi seperti itu. Nah, dari hal tersebut kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi khususnya. Yang pada kali ini kami mengangkat 3 kegiatan. Kegiatan pertama itu adalah kegiatan Sastra Cita namanya nih. Itu untuk komunitas, lingkupnya untuk komunitas, yang dimana tajuknya adalah menenun pengetahuan lokal dalam literasi dengan pengelolaan komunitas masa kini seperti itu. Itu kegiatan yang pertama. Yang kedua adalah pengadaan bahan bacaan, yang dimana kami di komunitas sastra di Nenek Mangkin mengadakan pengadaan bahan bacanya itu berupa naskah tradisional Bali, yang dimana kita ketahui naskah tradisional Bali itu adalah buku masa lampau yang digunakan oleh leluhur kita kan. Seperti itu untuk di pengadaan bahan bacaan. Dan kegiatan yang ketiga adalah Pustaka Kirti namanya. Itu tajuknya menggali dan merawat bahasa, sastra dan aksara dengan naskah tradisional untuk menguatkan literasi masyarakat. Jadi menggunakan naskah tradisional ya, itu menguatkan literasi. Jadi pengadaan bahan bacaannya inilah nanti yang digunakan sebagai bahan yang kita diskusikan, kita bedah mungkin, dan skemanya nanti akan ada alihasara dari naskah yang kita adakan ini nanti di kegiatan Pustaka Kirti gitu deh. Menarik sekali. Jadi dengan itu kita bisa menciptakan 3 kegiatan yang sangat berguna kan, itu bagi pengembangan aksara, kemudian literasi pada khususnya kan. Betul. Jadi sangat menarik ini bagaimana kita mengolah jembatan itu untuk bisa menggapai hal yang lebih besar kan itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya, apakah selesai 3 kegiatan itu kita stop atau mau lanjut lagi? Tidak lah. Dengan tonggak hari ini, nah seperti itu, ya kami akan terus berusaha walaupun tidak ada dana sekalipun. Dengan background kita yang sebelum-sebelumnya, kita swadaya dari teman-teman komunitas akan tetap berusaha untuk menguatkan literasi, menjaga, merawat dan mendokumentasikan naskah-naskah yang ada di Bali. Dan tidak dipungkiri lah seperti itu. Zaman sekarang khususnya kita di Bali, aksara Bali harus diperhatikan lebih lagi, karena gerusan budaya, gerusan globalisasi terhadap aksara juga, karena aksara Bali ya memang aksara ibu kita kan seperti itu harus dikembangkan. Karena zaman sekarang kayaknya ya, yang juga sempat mengajar di salah satu SD memberikan pengajaran terhadap aksara Bali pun adik-adik kita yang di SD tidak begitu paham. Ya, karena kan pasang pagar, aksaranya juga bentuknya ada yang sama dan lain sebagainya seperti itu sih. Untuk kedepannya ya pasti kita akan terus bergerak dengan literasi, dengan preservasi nantinya di naskah, dan kelas-kelas itulah yang akan kami buat untuk mewadahi adik-adik kita yang memerlukan bimbingan terhadap aksara khususnya dan bahasa sih nantinya seperti itu. Menarik. Jadi ternyata tidak akan berhenti di sini dong kan tidak, gitu. Artinya setelah 3 kegiatan yang kita lalui itu, kita juga akan terus berlanjut meskipun dapat atau tidak bantuan, karena itu memang insting dari Liwayan dan teman-teman kan seperti kan itu. Idealis kita lah sebagai benar sekali. Lulusan mahasiswa kan. Oke, menarik beliau. Jadi kalau bisa saya rangkum dari awal itu, bahwa di Nenek Mangkin ada suatu komunitas yang bergerak dalam bidang pelestarian bahasa, sastra, aksara, khususnya aksara Bali. Kemudian fokusnya adalah bagaimana mengembangkan literasi dengan naskah tradisional itu. Betul.
kita mendapat bantuan, kemudian setelah kita mendapat bantuan, langkah selanjutnya kita akan meneruskan itu semua. Ya. Mengembangkan, dan juga tidak menutup kemungkinan teman-teman semua kita akan bekerja sama Ya, dengan komunitas-komunitas lain untuk mengembangkan bahasa, aksara, dan sastra Bali tercinta. Begitu Ya. pula nanti kalau bisa lebih luas, se-Indonesia mungkin Indonesia, bisa. betul. Ya, Gitu. gitu. Jadi menarik sekali juga, menarik. Oke, kalau gitu. Tapi ada satu lagi nih. Jadi kegiatan itu sebenarnya dua kegiatan yang fokus untuk kita berikan ke komunitas dan masyarakat itu diselenggarakan di bulan ini. Bulan Oktober. Bulan Oktober. Iya. Ya. Bulan Oktober juga kan Sumpah Pemuda, teman-teman. Ya, betul. Bertepatan dengan kegiatan yang kita lakukan. Ya. Gitu. Jadi kegiatan yang pertama yang Sastra Cita itu akan terlaksana di tanggal 9 Oktober dan kegiatan Pustaka Kirti akan di Pustaka Kirti ya. Pustaka Kirti akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober. Nah, jadi untuk kapasitasnya sebenarnya lebih besar sih kapasitasnya di Pustaka Kirti karena kita akan menjamu dan mewadahi masyarakat yang lebih luas. Di sanalah teman-teman bisa ikut gabung di acara kita gitu. Jadi acara itu terbuka untuk umum. Nanti di mana bisa kita mencari informasi kalau teman-teman ada yang mau berminat ini? Ya, sebenarnya kita ada Instagram nanti di media sosial kita lah. Nanti akan ada media sosialnya teman-teman semua. Betul. Apa namanya, Liwen? Gampang sih. Apa? Instagramnya Dina Nemangkin, YouTube-nya juga Dina Nemangkin, Facebook-nya juga Dina Nemangkin. Kita sudah punya platform media sosialnya, jadi teman-teman bisa mencari info tentang pelaksanaan kegiatannya di media sosial kita di Dina Nemangkin seperti itu. Oke, ada lagi, Liwen? Mungkin mengajak teman-teman lagi lah seperti itu untuk nantinya berpartisipasi di kegiatan kita dan bareng-bareng untuk melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali khususnya. Gitu. Jadi kita tunggu ikut serta teman-teman semua dan juga kita akan kembali lagi di episode Perspektif Sastra selanjutnya. Terima kasih, Bang. Salam sastra. Ya, salam sastra. Oke, bye-bye teman-teman semua. Thank you.